Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Elia Mufrihah dengan NIM 2313408182 BKI 6E. Pada kali ini saya akan melaporkan terkait pembahasan pertemuan keempat secara offline mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 pukul 14.40 sampai dengan selesai, BKI kelas 6E mengikuti dan melaksanakan perkuliahan mata kuliah Public Speaking. Pada minggu ini, sama seperti minggu kemarin, kami melaksanakan praktek pelatihan Public Speaking. Tetapi sebelum itu, perkuliahan diawali dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh Cece Purnama Sudrajat. Setelah itu langsung ke tahap absensi dari absen 1 sampai dengan selesai. Setelah itu langsung ke tahap praktek, yang mana pemraktek diacak secara random oleh Bapak Adi. Pada minggu ini ada 4 pemraktek public speaking. Yang pertama ada Sabila Khairani, yang kedua ada Dea Upera, yang ketiga ada Iyu Ibda, dan yang keempat ada Nurul Afifah. Keempat pemraktek tersebut sangat amat bagus. Semua pembahasannya disampaikan secara baik, jelas, dan benar. Setelah itu langsung ke tahap pendengaran materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Kelompok 2 membawakan materi terkait dengan metode dan teknik dasar pada public speaking. Ada 4 metode pada public speaking. Yang pertama ini ada metode manuskrip, metode hafalan, metode spontanitas, dan yang keempat ada metode extemporer. Yang pertama itu ada metode manuskrip, yang mana pidato ini menggunakan naskah secara jelas dan struktur. Dan yang kedua ini ada metode hafalan. Pidato menggunakan teknik menghafal untuk menyampaikan sesuatu. Yang ketiga ada metode spontanitas, yang mana pidato tidak menggunakan naskah ataupun hafalan untuk menyampaikan sesuatu, jadi tanpa direncanakan. Dan yang terakhir ada metode extemporer. Pidato ini menggunakan poin-poin utamanya saja untuk menyampaikan sesuatu. Keempat metode tersebut pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi pidato atau public speakernya bisa menyesuaikan metode mana yang cocok untuk digunakan di acara-acara tertentu. Selanjutnya ada teknik-teknik dasar public speaking. Yang pertama ini ada teknik ice breaking. Public speaker dapat menggunakan teknik ini untuk mengisi waktu luang atau mencairkan suasana agar tidak membosankan. Dan yang kedua ada teknik penyampaian vokal yang baik, yang mana public speaker harus dapat mengatur pernafasan, volume suara, dan ekspresi wajah. Jadi public speaker harus dapat memainkan ketiga hal tersebut. Selain kedua teknik tersebut, ada juga teknik-teknik lain yang bisa kita gunakan pada saat kita menjadi public speaker. Seperti kita bisa interaksi dengan audiens, terus kita bisa membuat poin-poin utama untuk pembahasan yang akan kita sampaikan. Terus yang paling penting ini adalah kita sebagai public speaker harus menyiapkan kalimat pembuka dan penutup yang menarik para audiens. Tentunya agar kita lebih percaya diri menjadi public speaker, ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita. Yang pertama ini pastinya harus latihan secara rutin dan berulang. Karena dengan latihan, kita akan mengetahui kekurangan dan kelebihan kita sendiri. Dan yang kedua ada persiapan yang matang. Sebelum kita menjadi public speaker di depan banyak audiens, kita harus sudah siap, entah itu mental kita atau materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Pada saat menjadi public speaker, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang baik, dan bahasa tubuh yang sesuai. Dan selanjutnya ada fokus pada audiens. Menjadi public speaker tidak harus fokus pada
pembahasan yang kita sampaikan, tetapi kita juga harus bisa fokus pada audiens, entah itu interaksi dengan audiens atau yang lainnya. Hal-hal tersebut bisa menjadi cara untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya laporkan terkait pertemuan minggu ini. Terima kasih, saya Lema Flihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.